Assalamualaikum, selamat malam. Ada yang sudah bergabung? Mau cek dulu. Ya, terima kasih Dokter Prita, spesialis opsin. Terima kasih sudah bergabung. Wah, ini sudah bergabung Halo, juga. Ibu Selamat Dewi. malam Dokter Roni. Ya, Selamat malam, Ibu. Suaranya jelas ya? iya jelas Dokter. Iya. Apa Iya, kabarnya sana, Bu? gambarnya juga Di jelas. Pasuruan ya, Bu ya? Eh, iya Dokter. Di Pasuruan, iya. Baik Sehat selalu Dokter, ya, Bu ya. kabarnya. Dokter Roni gimana kabarnya? Baik juga, ini saya baru nyampe ini sebenarnya. Oh iya. Untuk ngecek Eagle sama teman-teman semuanya. Heeh. Iya, selamat malam. Ini udah lumayan yang gabung, udah lumayan banyak dokter. Saya coba nginvite Bu Nurse Meniknya, nggih. Ya sambil nunggu. Ini sudah waktunya kita IG Live. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ibu. Oke, sudah Ibu, bergabung juga Ibu nih Menik ya? teman kita. Halo Bu Menik. Masih masih cari Sinyalnya sinyal masih kayaknya. Iya. belum. Oke, sambil nunggu mungkin Bu Meniknya masih cari sinyal juga. Saya mau menyapa eh, sahabat-sahabat IKMI Jawa Timur yang sudah bergabung. Wah, lumayan banyak ini ya. Keren. Keren-keren. Halo, Dokter Prita. Ada Dokter Prita, Senior kita banyak dari Malang. Bu Desi, iya. Kemudian tadi sempat trial sebentar, udah banyak yang gabung. Sekarang sudah 20-an yang gabung, alhamdulillah. Oke, baik. Kita buka aja mungkin ya, dokter. Sambil nunggu nurse meniknya, sambil saya coba terus eh, buat ngundang atau nanti bisa. Oke, saya undang lagi. Ya, sambil nunggu. Baik, ini kebetulan IG, IG Live perdana kita ya dokter. Iya, betul sekali, Bu. Oke, dari IKMI Jawa Timur. Ini IG Live pertama. Jadi perkenalan singkat dulu dari IKMI Jawa Timur. Ya, jadi IKMI Jawa Timur ini adalah eh, ikatan ya perhimpunan konselor menyusui se-Indonesia. Nah, kalau yang di akun ini adalah akun khusus dari IKMI chapter Jawa Timur. Jadi di dalam IKMI Jawa Timur ini ada banyak konselor-konselor menyusui yang tersebar di banyak daerah di Jawa Timur gitu. Jadi untuk memudahkan kita dalam menyusun program dan membantu ibu-ibu menyusui ya khususnya di Jawa Timur. Jadi dibentuklah IKMI chapter Jawa Timur gitu. Di dalamnya ada siapa saja, ada tenaga kesehatan dan juga non tenaga kesehatan yang sama-sama merupakan konselor menyusui. Ada yang konsultan juga seperti Dokter Roni, konsultan laktasi internasional ya dokter. Nah ini jadi kita bisa sharing ilmu juga di sini dan tujuannya sama, satu tujuan untuk membantu para ibu ini untuk
tetap bisa menyusui bayinya dan memberikan ASI secara eksklusif kalau bisa ya. Ini juga juga membantu mendukung program nasional juga ya dokter untuk kesehatan ibu dan bayi gitu. Ya baik, wah tambah banyak yang gabung. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, ini followernya nambahnya lumayan juga dokter dari acara kita. Semoga bisa diterima ya untuk ibu-ibu, dan nanti selanjutnya kita juga akan lebih sering lagi mengadakan event-event dan edukasi tentang laktasi tentunya. Baik, yang Bu Nurse Meniknya belum bisa masuk lagi. Ya, ini masih terhubung. Assalamualaikum. Baik, sudah siap ini untuk ya, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Dokter Roni. Ya. Selamat malam, Mbak. Maaf ya koneksinya ya. Ya, sekarang sudah lumayan jelas kok, Bu. Suaranya juga Alhamdulillah. jelas. Ya, alhamdulillah. Sudah siap ya. Oke, saya juga belum memperkenalkan diri nih kayaknya dari tadi. Iya. Ya, saya sebagai moderator, nama saya Dewi, saya bidan dan sekaligus konselor menyusui, domisili di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, malam hari ini saya beserta Dr. Roni dan juga Bu Nesmeni akan kita sharing-sharing ya tentang relaktasi ya. Malam ini topiknya adalah relaktasi gitu. Kemudian oke. Tadi sudah saya perkenal singkat tentang IKMI, dan kita langsung saja mungkin ya masuk ke topiknya relaktasi. Untuk pematerinya ini ada Dr. Roni Tamba, MSI Med, spesialis anak, CIMI dan IBCLC, dan juga ada Nurse Meni. Ya, nanti mungkin sahabat-sahabat IKMI yang mau sharing dan juga menanyakan langsung, ini sudah ada pakar-pakarnya yang mau berbagi ilmu dan pengalaman gimana sih selama ini membantu ibu-ibu melakukan relaktasi gitu, dan mungkinkah melakukan relaktasi, dan juga gimana caranya biar relaktasi itu bisa dilakukan dengan mudah seperti itu. Oke, mungkin dari Dr. Roni Tamba dulu, boleh memperkenalkan diri. Dulu dokter biar lebih jelas. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pembukaannya ya. Suara saya jelas enggak, Bu? Jelas sekali, Masya Allah. Terima kasih Bu Meni dan juga Bu Dewi atas kegiatan perdana kita ya pada IKMI ya. Kebetulan saya walaupun seorang laki-laki merupakan dipercaya sebagai ketua IKMI Provinsi Jawa Timur. Jadi mungkin ibu-ibu yang menonton sekarang bertanya, apa sih perbedaan antara IKMI dengan organisasi yang lain? Nah, IKMI ini merupakan kumpulan dari konselor-konselor menyusui. Jadi di dalamnya syaratnya adalah seorang konselor, di mana konselor itu adalah seorang yang sudah ikut pelatihan 40 jam konseling laktasi menurut standar WHO dan UNICEF. Itu dulu. Nah, sehingga di dalamnya itu bukan masyarakat awam yang tidak terlatih, tapi semua orang yang terlatih. Nah, yang terlatih ini adalah bisa siapa saja. Bisa ada dokter dalamnya, ada nurse seperti Bu Meni ya, ada bidan seperti Bu Dewi, dan ada juga sarjana ekonomi, sarjana sosial, akuntan, semuanya ada. Tapi syaratnya adalah keinginan yang kuat. Nah, dibuktikan dengan apa?
dibuktikan dengan ikut pelatihan. Nah, jadi bagi ibu semua nanti yang ingin merasakan nikmatnya dalam ilmu konseling, khususnya bagi orang-orang yang apa namanya ingin mensukseskan ASI eksklusif, silakan bergabung bagi yang sudah mempunyai sertifikat konseling menyusui atau konseling laktasi, dan bagi Anda yang mungkin yang belum memiliki, boleh nanti DM admin kita bagaimana syaratnya, nanti kita akan fasilitasi. Jangan-jangan mungkin nanti di Jawa Timur kita harus mengadakannya supaya kita. Nah, itu yang pertama. Nah, tujuan kita di sini IKMI Jatim terus terang ini baru ya, belum ada setahun pembentukannya itu, kalau nggak salah itu tahun. Nah, walaupun akhir tahun kita tidak ingin tanpa kegiatan. Nah, apalagi di masa pandemi ini kita tahu bahwa kita itu terhalang waktu dan jarak. Nah, kita ingin walaupun ada halangan itu bukan sesuatu yang menghambat kita, tapi itu merupakan jembatan kita bagaimana menjamah lebih banyak orang. Nah, IKMI Jawa Timur hadir bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Jadi bukan hanya bagi para konselor, tapi kita ingin berbagi ilmu. Nah, tentu ilmu yang kita bagikan ini adalah ilmu yang berbasis sains dan sudah terbukti secara keilmiahan, bukan lagi katanya ini dan itu. Nah, walaupun saya di sini narasumber, tapi sebenarnya Bu Dewi, Bu Meni itu jauh lebih berpengalaman dari saya. Kalau saya mungkin lebih banyak pasien, Bu Meni dan Bu Dewi dari segi lakukan mereka banyak sekali melakukan namanya home care, baik itu di konsultasi jarak jauh, bisa saja DM saja, nanti mana tahu yang dekat-dekat dengan rumahnya kita bisa arahkan, ya. Atau misalnya Bu Meni kan bisa melayani konsultasi jarak jauh, silakan nanti DM saja, nanti admin kita yang akan mencocokkan ke daerah mana dan ke konselor mana dia yang cocok, boleh ya. Oke, Ya, itu jadi perkenalan bisa saling singkat ya. menghubungkan gitu ya dokter ya. Ya. Iya. Baik, dokter, terima kasih untuk penjelasan singkat tentang IKMI, khususnya di chapter Jawa Timur ini ya dokter. Oke, gimana Ya. kalau langsung masuk ke topik relaksasinya? Ya, jadi Ya, bisa sedikit kita lagi mulai ya Bu ya, dokter. sebelum pada topik ya Bu ya, kita masih panjang Oh topiknya. baik, Nah, di ya sini dokter. kita ini melayani juga kerjasama dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan dinas kesehatan, IPI, atau masyarakat yang ingin kita berikan satu pelatihan ya, boleh pelatihan tentang apapun yang berhubungan dengan laktasi, MPASI, kita jembatani, gitu ya. Nanti dalam program kita akan ada YouTube kita, nantikan saja YouTube channel kita akan terbentuk. Nanti isinya adalah tentang edukasi ya. Dan pada IG kita jangan lupa di follow ya, akan banyak juga edukasi-edukasi dalamnya. Ya, itu mungkin program kita. Nah, sekarang kita masuk pada topik bahasan kita, relaksasi ya. Dari Iya, segi betul. bahasanya saja itu relaksasi ya. Re artinya kembali. Nah, laktasi adalah menyusui atau menyusu. Berarti relaksasi adalah mengembalikan atau kembali menyusui dan kembali menyusu. Kalau si ibu kan kembali menyusui ibunya, kalau si baby kembali menyusu ke ibunya. Ke ibunya, ya. Betul. Jadi kenapa menyusui dan kenapa menyusu? Karena kan mungkin orang mengatakan, loh, kan bisa dengan ASI kurang. Karena itu namanya Betul. sekedar memberi ASI. Nah, terdapat perbedaan antara menyusui dan memberi ASI. Itu pengantar dari saya. Perbedaannya apa? Monggo, mungkin ada pengalaman, Bu Meni. Iya, monggo. Sekarang Bu Meni dipersilahkan memberikan ini tentang relaksasi itu sendiri ya, dari apa definisinya, terus cara-caranya mungkin tahapannya. Iya. Monggo Bu Meni. Ya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi Roni. wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Dewi. Mohon maaf Ya, sebelumnya selamat di malam, sini Bu. koneksinya tidak terduga. Ternyata koneksinya naik turun. Iya, Tapi kedengaran nggak, Bu? Iya, kedengaran alhamdulillah. jelas. Iya. Oh, ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya oleh Dokter Roni. Masya Allah, ini sebelumnya saya mau menyampaikan salam dari para ibu yang banyak mendapatkan manfaat dari channel dokter. Masya Masya Allah, Allah. Masya Allah, iya. Banyak DM masuk ke saya, Mbak, saya tuh senang banget sama Dokter Roni, cara menjelaskannya tuh clear gitu, Masya Allah. Nah, Iya. Yang lainnya mungkin bisa add juga ya, follow ke IG-nya Dr. Roni dan juga IG-nya betul, Bu Meni. Ini banyak sekali iya, informasi-informasi edukasi tentang laktasi dan juga kesehatan anak ya. betul. Dan channel beliau ya tentang kesehatan anak, Masya Allah. Ya, Nah, langsung saja mungkin ya ke relaksasi. Kalau eh, sebenarnya di kami sendiri, relaksasi itu lebih nyaman ketika kami menjalankannya secara home visit, seperti yang tadi diungkapkan oleh Dokter Roni ya. Karena pengalaman pernah di klinik itu, bagi saya pribadi, itu kurang optimal gitu. Kalau untuk kasus ya, relaksasi ya. Nah, relaksasi itu apa? Seperti yang dijelaskan Dokter Roni, bahwa relaksasi ini adalah proses ibu menyusui ke bayi dan bayi kembali menyusu pada ibunya. Ya, menyusu secara langsung dan menyusui secara langsung. Nah, hal ini yang mungkin apa ya, dalam tanda kutip sering sekali dianggap remeh oleh beberapa ibu yang menganggap bahwa yang penting kan aku ngasih ASI gitu. Yang penting kan iya, aku itu ngasih mungkin yang ASI. sering terjadi Nah, ya sekarang. iya. Padahal sebenarnya manfaat dari menyusui secara langsung dan manfaat bayi menyusu secara langsung itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Iya, Iya, mungkin daripada dari sisi mungkin hanya memberi ASI saja ya Bu ya. betul, betul, Manfaatnya betul. jauh lebih Kalau banyak. betul, kalau secara kandungan ASI tidak banyak berubah ketika kita memberikan ASI perah dengan kita memberikan ASI secara langsung, ya dok ya. Tidak ada perbedaan signifikan gitu maksudnya. Yang berbeda adalah ketika kita memberikan ASI perah dengan media eh, gelas atau misalnya squid, dengan kita menyusui langsung, itu akan ada rasa dan perasaan ibu yang berbeda gitu. Dan bayinya. Memang kelihatannya bayi nggak memberikan respon apa-apa ya dok ya, masih kecil nggak ada respon apa-apa. Tapi yang namanya bonding itu terbentuknya sejak dari bayi itu menyusu secara langsung pada ibunya. Nah, Oke, bonding ya di sini. iya betul. Kata Nah, kuncinya kemudian bonding. relaksasi ini apa? Iya, relaksasi ini apa? Relaksasi adalah suatu kegiatan di mana ibu ingin kembali menyusui bayinya secara langsung. Setelah cukup lama tidak menyusui atau berhenti menyusui, baik itu sementara ataupun sudah berhenti cukup lama. Dalam artian misalnya 1 bulan, atau misalnya 2 hari tidak menyusui, 1 minggu tidak menyusui, kemudian mencoba untuk menyusui kembali. Nah, ini kita bisa sebut dengan relaksasi, gitu. Iya. Kemudian relaksasi ini apa? Relaksasi adalah tadi itu, dan jarak waktunya pada usia bayi berapa maksud saya? Pada usia sejak newborn sampai dengan 2 tahun, itu kita masih bisa menyebutnya dengan relaksasi. Nah, Oh, kalau di jadi luar ada itu, batasan usianya 0 sampai 2 tahun ini ya Bu. Iya. ibu ya, apalagi ada peraturan, ada apa Oke, yang namanya ya, di sini. pendapat dari WHO yang menyatakan bahwa sebaiknya menyusui itu bisa 2 tahun lebih gitu. Nah, tapi
semakin tua usia bayi, dalam tanda kutip ya, semakin tua semakin besar usia bayi, itu kesempatan relaksasinya itu jadi lebih kecil dan effortnya jadi lebih besar lagi gitu. Ya, Oke. saya ulangi lagi. Jadi misalnya gini, saya ibu ya, ibu X misalnya. Saya mempunyai bayi usia 1 bulan. Nah, sejak bayi ini lahir, ternyata saya sudah nggak menyusui karena saya ngerasa ASI saya ini sedikit gitu. Saya suka ngasih kasus seperti itu ya ke apa namanya para ibu gitu, biar langsung terbayang. Karena ada anggapan beberapa orang bahwa kalau ASI udah nggak keluar dari hari pertama, berarti ASI kamu tuh kempes, berarti ASI kamu tuh nggak keluar gitu. Nah, Nah, ini juga yang sering terjadi. iya betul. Akhirnya solusinya ke susu formula. Kemudian setelah jalan 1 bulan, si ibu ini baru belajar dan baru mendapat informasi bahwa oh sebenarnya itu lebih bermanfaat ASI loh gitu. Nah ternyata si ibu ini memiliki keinginan untuk saya mau menyusui kembali bayi saya. Nah ini yang namanya relaktasi. Ya, dia ingin menyusui kembali bayinya. Ini yang namanya relaktasi. Nah ketika bayi usia 1 bulan ini, dengan ketika bayi itu sudah tidak menyusui di usia 6 bulan, ini akan lebih mudah ketika kita relaktasi di usia yang masih kecil. 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Nah, di usia 6 bulan itu kesempatannya masih ada. Tapi, rentang waktu yang digunakan untuk proses relaktasi ini yang agak panjang dibanding dengan ketika bayi masih sangat muda. Gitu. Baik. Banyak kendala yang rata-rata ya. Mungkin ya kalau Mbak Dewi kan membantu banyak melihat ibu bersalin ya, atau mungkin Dokter Roni setelah ibu sesar ya, kemudian bayi di kita ternyata ASINya nggak keluar, ibunya panik, tapi nggak mau ada usaha juga untuk cari tahu gimana. Nah, kendala biasanya itu adalah ketika ibu ini nggak mau berusaha. Kita yang maksa ya untuk Bu ayo Bu dicoba Bu ayo Bu nyusuin Bu. Nah rata-rata pasien yang ibu yang postpartum yang ASINya tidak keluar langsung menyerah kalah gitu. Kalau mereka belum tahu ilmunya ya, langsung menyerah kalah. Ya udahlah sufor aja gitu. Nah ada yang seperti itu. Ada juga beberapa yang relaktasi misalnya karena dia bekerja, kemudian menggunakan media DOT untuk memberikan ASI perah, ya, yang akhirnya ternyata DOT itu membuat bayinya bingung, puting, laten, produksi ASI menurun, ASI seret, dan seterusnya. Nah, sampai akhirnya ASI itu menurut ibu itu kering gitu, sudah tidak berproduksi lagi. Sementara dia memandang masih pengen menyusui bayinya gitu. Nah, hal ini juga yang kita bisa sebut dengan relaktasi, yaitu keinginan ibu untuk kembali menyusui bayinya. Step-stepnya bagaimana? Ini nanti bisa tolong ditambahin ya Dok ya. Barangkali ada yang terlewat oleh saya ya. Mbak Dewi juga tolong bisa mengingatkan, barangkali ada yang terlewat oleh saya. Iya. Saling melengkapi, saling sharing juga. Oke, iya. Dilanjut Bu Meni. Iya betul. Jadi ini dari pengalaman yang saya lakukan ya. Kurang lebih ini sebenarnya saya dari sejak kuliah saya sudah sangat tertarik dengan dunia perasian gitu, dunia menyusui gitu. Cuman baru bisa, jadi setelah saya menikah nih Dok, saya beranak pinak terus Dok. jadi pengen ngambil pengen jadi konselor itu mundur terus dari 2013 ke 14, mundur lagi sampai akhirnya 2016 ke 17. So, alhamdulillah saya bisa, dan dari situ saya mendapatkan kepercayaan diri gitu untuk
untuk oh kita bisa loh mulai dari lingkungan terdekat kita untuk membantu ibu-ibu yang pengen menyusui kembali atau mendapatkan masalah ketika menyusui atau memberikan ASI secara langsung gitu. Nah, yang beberapa yang pernah saya usahakan ya, kalau misalnya dengan tatap muka atau dengan home visit, itu alhamdulillah kemudahan dari Allah ya. Itu yang utama adalah kemudahan dari Allah. Berikutnya adalah support system dari lingkungan ibu itu sendiri, ibu si klien itu sendiri ya. Jadi saya kalau misalnya mendapatkan klien tapi dia itu ilmu tentang ASI-nya itu masih, mohon maaf ya, masih kurang, saya akan boost dulu itu ilmunya. Saya akan buat dia merasa yakin, bukan setengah hati lagi gitu. Saya akan berusaha untuk supaya dia tuh paham dulu, nggak yang cuman sekedar ikutan tren gitu ya. Kan sekarang trennya semuanya serba apa yang namanya ASI, tapi dia nggak tahu kebaikannya itu apa ASI. Ya, jadi saya menyampaikan dulu ilmunya, kemudian ketika klien saya itu sudah lumayan menangkap apa yang saya jelaskan, kemudian saya jelaskan konsekuensi dari relaksasi itu. Dibilang mudah itu ya nggak mudah banget, tapi dibilang susah enggak. Sebenarnya mudah kalau misalnya ada ilmunya, ada niatnya, ada supportnya, ada sabarnya gitu ya. Yang penting itu tadi, karena kalau relaksasi itu nggak bisa sehari terus besok berhasil gitu, nggak bisa. Ya kan ya dok ya. Jadi apa namanya, harus yang sabar dan komitmen gitu. Ya, kembali lagi. Jadi ketika sudah saya sampaikan ilmunya seperti itu, saya jelaskan konsekuensinya kepada ibu, kepada keluarga, kelebihannya home visit itu. Jadi saya bisa merangkul si ibu, sekaligus mencoba untuk mengedukasi keluarga yang ada di sekelilingnya. Kalau di Jawa itu, Masya Allah ya, gampang-gampang susah ya. Saya sendiri dari saya sendiri kan lumayan lama di Jakarta dok. Habis itu ikut apa namanya, selama suami melanjutkan belajar di Jakarta, saya ikut ke Jakarta. Ketika saya mendapatkan klien di sana dengan ketika di Jawa itu, wow, di Jawa ini memang klien sangat dekat dengan keluarganya. Tapi tantangannya di situ ternyata ya, di keluarga besarnya. Wow, Masya Allah itu. Jadi harus memahamkan juga keluarganya. Setelah keluarganya paham, nah itu keluarganya yang akan mensupport selama saya tidak mengadakan ibu akan saya berikan PR. Kunjungan. Benar-benar butuh kunjungan, akan saya kunjungi. Tapi kalau misalnya si ibu itu saya lihat bisa mengatasi kondisi itu sendiri, saya berikan beliau apa ini ya, kepercayaan untuk ayo bisa kok gitu menangani. Biasanya tuh yang sering muncul adalah rasa putus asa di tengah-tengah gitu ya. Misalnya, Mbak, saya udah nyoba untuk nyusuin lagi, tapi bayi saya rewel banget sepanjang malam gitu. Nah, padahal sudah saya jelaskan, kalau misalnya mau menyusui kembali, kan ada ya dok ya, yang misalnya produksi ASI-nya itu sudah turun, tapi kebutuhan bayinya itu sudah meningkat, kita nggak bisa ngandelin ASI aja ya kan? Kita bisa apa yang namanya, memberikan suplementasi dari susu formula gitu. Itu dalam kondisi yang memang kita sangat memerlukan. Nah, dan itu pun akan kami tempuh ketika sudah tidak menemukan ASI perah dari ibu donor. Nah, di sini saya ini di Blitar ya, alhamdulillah apa ya, saya punya lingkungan yang Masya Allah lumayan mendukung, ibu-ibu posyandu, yang kalau misalnya saya bilang, Bu, ada yang punya kelebihan ASI nggak? Ada yang mau berbagi nggak? Itu alhamdulillah, Mbak, saya punya Mbak. Banyak banget, bisa diambil atau saya yang antar. Ya iya seperti itu, Masya Allah.
Kalau kalau Iya. kemudahannya di situ, ya, guyupnya gitu loh. Nah, kalau di Jakarta mungkin kita tidak mendapatkan keguyupan yang seperti itu ya. Tapi kalau di Jawa Timur, khususnya di Blitar sini, saya mendapatkan keguyupan seperti itu. Jadi sebelum akhirnya em, suplementasi berupa susu formula itu, kita bisa coba dari ASI ibu susuan atau donor Ibu susu. ASI gitu. Iya, betul. Nah, pemilihan ibu susu itu pun kalau dalam Islam ya dok ya, sedikit sharing ini, kita akan memperhatikan banyak hal selain dari kesehatan ibunya, screening kesehatan ibunya. Saya pribadi juga menyarankan kepada klien untuk melihat bagaimana akhlak ibunya gitu. Karena mau tidak mau nanti ASI ini akan membentuk si bayi itu gitu ya. Misalnya kok dilihat ternyata akhlak ibunya ini bagus, terus ternyata dari screening kesehatan juga bagus, oke nggak masalah. Sampai dengan nanti proses relaksasi itu berhasil gitu. Nah, berikutnya setelah kita menyiapkan cairannya, kalau misalnya tadi itu ya kita tidak mendapatkan produksi ASI ASI ibu yang donor, belum ya. mumpuni, ya kita dapat dari ASI donor. Berikutnya cara pemberiannya, gitu. Kadang bayi ini ada yang nggak mau langsung nyusu ke ibunya, jadi kayak nursing strike, menolak yang benar-benar nggak mau. Nah, ini yang kadang-kadang ibu itu gemes gitu. Ya Iya. udah, sebenarnya kan kita nggak bisa ya nyuruh bayi yang udah nyusu aja langsung, gitu kan nggak bisa ya. Iya. Bayi itu, masya Allah, udah kayak big boss gitu, big boss yang versi kecil. Nggak mau dipaksa, nggak bisa dipaksa. Jadi benar-benar diperlakukannya tuh yang benar-benar istimewa, masya Allah. Ketika bayi ini tidak mau, kadang ibu permasalahannya ibu jadi nggak sabar. Nah, setelah mendapati hal itu, biasanya ibu yang ngedrop, yang semangatnya langsung down lagi. Kok nggak mau? Nah, sebelumnya itu kita akan jelaskan bahwa ketika nanti relaksasi akan mendapati hal seperti itu, dibawa santai, dibawa tenang. Kalau bayinya nggak mau, jangan dipaksa, gitu. Tapi dia udah waktunya nyusu, Mbak. Nah, ini nanti kalau bayinya Iya. sudah waktunya nyusu, tapi nggak mau sama kita, nggak mau direct breastfeeding ke ibunya, kita bisa pakai beberapa cara, ya. Kita bisa coba dengan membuat yang Alat bantu. alat Seperti berupa ya seperti NGT itu, ya, SNS mungkin. suplementasi SNS, Nursing system. Iya. ya, betul. Kita bisa membuat SNS itu. Kalau misalnya bayi masih nggak mau, biasanya sih bayi belum mau langsung, Mbak. Karena dia itu tipe pengendus yang cerdas. Dia akan menyimpan memori Iya. bahwa aku udah nggak mau ini, aku kalau dikasih langsung, aku nggak mau lagi, gitu. Dia akan Iya. mengingat itu dan ketika diberi SNS nggak langsung mau juga, maka kita bisa Betul. tempuh cara berikutnya. Ya, kita bisa tempuh cara berikutnya dengan tetap memberikan ASI perah bisa dari ibu donor, atau kalau misalnya sudah nggak dapat ASI sama sekali, kita pakai susu formula sesuai dengan arahan dan instruksi dari dokter anak yang kita kolaborasi bersama. Kita berikan, kemudian setelah bayi itu tenang, ya, kembali lagi ibunya ini nggak langsung mendiamkan, tapi ada upaya, yaitu skin to skin contact. Ini yang lumayan ya, lumayan makan waktu juga, dan memang sebaiknya skin to skin contact ini untuk ibu yang ingin relaksasi minimal 8 jam. Minimal 8 jam sehari, atau kalau bisa seharian penuh. Ya, kalau bisa. Jadi ibu ini ketika relaksasi hanya istirahat untuk ke kamar mandi, kemudian untuk kalau bisa makan dan minum pun disambi dengan
skin to skin contact, pekerjaan rumah kalau bisa didelegasikan kepada orang lain gitu ya. Nah, yang benar-benar dia yang menghabiskan waktu kayak baby moon gitu ya sama bayinya, sama anaknya. Nah, sampai dengan bayinya ini mau lagi familiar lagi dengan aroma dari badan ibunya, aroma dari dada ibunya. Nah, seperti ini yang membuat bayi akan kembali lagi untuk mau. Jadi kalau misalnya dia nggak mau dipeluk ya sudah, jangan dipaksa. Kita coba pelan-pelan lagi, gitu. Ya, betul. Ya, nah waktu yang dipergunakan pun nggak bisa instan akhirnya kan ya. Waktu yang dipergunakan jadi lebih lama dan panjang. Lama. Itulah kenapa kalau pada relaksasi pada ibu yang bekerja, saya sarankan untuk mengambil cuti atau working from home. Kalau sekarang kan sebenarnya WFH ya, jadi lebih, insya Allah lebih untuk ibu yang relaksasi lebih fleksibel gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk ibu yang memang nggak bisa meninggalkan pekerjaan lapangannya, nah ini memang ada konsekuensi yang akan diperoleh. Ya, ini akan lain kasus ya dok ya, mungkin ya kita nyebutnya bukan relaksasi lagi. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya nggak berhasil mbak, jadi dulu tuh dok pengalaman saya kalau misalnya ibu ini baru 1 hari 2 hari tidak menyusui secara langsung ya, misalnya menggunakan media dot setelah bayi itu lahir, dan ibu itu segera pengen relaksasi, ini Masya Allah dok, saya berikan bimbingan, ada yang jarak jauh, itu dengan support sistem keluarga juga, dengan pertolongan Allah, itu ada yang 1 minggu bisa. Nah, kalau yang sudah lama jaraknya, misalnya 1 bulan, tidak disusui langsung, itu ada yang 3 sampai 1 bulan juga waktu yang kita habiskan untuk relaksasi. Tapi waktu ini nggak bisa kita jadikan patokan. Jadi misalnya pada ibu X, bayinya 1 bulan nggak disusuin kok mbak, waktu relaksasi 1 bulan bisa. Tapi bayi saya kok nggak bisa. Nah kadang ibu-ibu ini suka mohon maaf ya, membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu. Nah ini dia nih, ini dia yang sebenarnya apa ya? Apa ya? Ini individual. Kenapa dok? Harusnya itu individual ya, nggak boleh. Iya betul. Iya. Ada, aduh ini saya buka di sini juga sekalian ya dok ya. Jadi ada itu yang namanya mom's war, pertarungan ibu-ibu dalam tanda kutip ya. Bukan cuman perkara hasilnya dok, hasil perahan dibandingin. Itu mbak, ibu ini hasil perahannya bisa sekian mili. Itu bisa 1 freezer penuh. Ibu ini bisa sekian. Ya Allah, saya bilang, itu langsung bikin down. Padahal kita di kalangan konselor ya, dulu kita sudah pernah dinasehatin ya, bahwa jangan pernah posting hasil perahan apapun. Iya betul. Bahkan kalau di grup yang saya kelola ya dok, di WhatsApp grup yang saya kelola, sampai saya nonaktifkan karena banyak ibu yang saya merah sehari dapat sekian mili, bayi saya sekarang beratnya sekian kilo, loh kok jadi ini adu angka. Itu seperti itu, berpengaruh sekali ke kondisi psikis ibu. Begitu juga dengan ketika relaksasi. Ketika relaksasi si bayi X kok katanya dulu bisa cepet mbak, kok bayi saya belum bisa. Kemudian si ibu ini sudah bisa memproduksi banyak ASI, kok saya masih sedikit. Nah seperti itu yang seharusnya dihindari ya oleh para ibu yang memang mau fokus relaksasi ya, fokus ke dirinya sendiri, fokus minta tolong sama Allah ya. Kemudian apapun hasilnya itu disyukuri. Nah, saya juga punya cerita unik ini. Jadi kalau saya di rumah juga saya punya support system ya, yaitu suami saya. Itu beliau ini walaupun bukan dari
orang kesehatan, tapi beliau sangat support sekali dengan pokoknya ibu-ibu ini harus bisa saling dukung mah begitu. Nah, ketika saya memberikan support ke ibu lain itu seperti apa ya? Seperti energi juga buat saya. Jadi ada klien saya yang bilang, Mbak, hari ini saya dapatnya segini. Dia memfoto hasil perahan dengan tangan, ya, marmot itu hasilnya ya kalau kita bilang sedikit ya, tapi saya bilang, wah ini pencapaian yang bagus, Masya Allah. Dari situ itu aja ya, itu si ibu ini Masya Allah moodnya langsung naik. Dengan izin Allah ya, moodnya langsung naik, dia semangat lagi. Beda ketika dia habis merah, ternyata dia buka sosial media dia, terus dia mendapatkan ibu lain hasil perahannya banyak. Wah, ini akan sangat berbanding terbalik gitu. Mood yang tadinya sudah naik, lihat seperti itu turun lagi. Betul, saya sarankan ketika relaksasi untuk fokus gitu ya, fokus. Iya, dan sebisa mungkin relaksasi ini didampingi dengan konselor lah, gitu. Ya, kalau mau misalnya konsultasi ke konsultan di rumah sakit, misalnya dengan Dokter Roni, silakan. Kalau misalnya untuk divisit di rumah, dicari konselor yang bisa ke rumah, gitu. Atau bisa dicari konselor yang bisa memandu dari jarak jauh. Walaupun sebenarnya tantangan yang besar itu ya. Saya kendalanya tuh sinyal kan dok ya. Jadi kadang saya minta untuk kita video callan, saya mau lihat gitu sejauh mana prosesnya. Dia mau laporan, tapi terkendala sinyal yang tersendat-sendat. Akhirnya mood jadi berantakan lagi. Nah, begitu. Tapi alhamdulillah kalau diniatin insya Allah bisa. Ada beberapa yang kalau misalnya kita bagikan cerita-cerita beliau, para ibu yang sudah relaksasi ini Masya Allah akan menjadi penyemangat buat ibu-ibu lain yang ingin relaksasi gitu. Kalau pengalaman Bu Menik, di situ usia berapa kira-kira yang sudah mulai susah untuk relaksasi? 1,5 dok, 1,5 tahun. Ya? Betul, 1,5 tahun ya. Ada, Masya Allah itu 1,5 tahun. Saya sudah terdekat. Cuma sudah mulai makan yang MPASI itu. Iya, betul. Kita ngejar MPASI-nya juga, apalagi MPASI ya dok. MPASI ada bayi yang GTM, ada bayi yang, nggak mau menolak makan sama sekali, nggak mau naik tekstur. Tambah lagi masalahnya memang ya. Tapi akan saya coba, karena buat kita pribadi ya dok ya, itu pengalaman kan ya. Lebih menantang gitu. Saya tawari dan saya jelaskan. Kalau saya yang kalau di sini relaksasi itu masih belum familiar dokter. Jadi yang saya tangani itu masih maksimal 3 bulan usianya. Kalau yang di atas itu sekedar konsultasi, waktu saya jelaskan prosesnya, kemudian tantangannya, konsekuensinya seperti apa. Nah itu banyak beberapa ibu-ibu yang ya cerita kalau ternyata keluarga tidak mendukung atau baru mencoba untuk mengganti media ASI perahnya, kemudian bayinya rewel. Nah itu kemudian dia ya menyerah gitu, seperti itu kan ya. Saya juga agak bisa memaksa kalau kayak gitu. Iya betul. Iya, tapi ada yang ada pengalaman juga. Jadi ya ibunya itu menghubungi saya untuk relaksasi, kemudian saya ajarkan step-stepnya, ibunya dicoba 1-3 hari, ternyata bayinya rewel luar biasa. Kemudian beliau cerita ke saya kalau mungkin ya saya tidak bisa meneruskan seperti itu. Nah kemudian baik, terus saya tawarkan kalau
butuh bantuan apa ya langsung hubungi saya seperti itu. Ternyata beliaunya sempat lost contact. Dan tapi beberapa waktu kemudian sekitar 1 bulan beliau cerita lagi gitu ingin apa ya seperti menyesal gitu kemarin kenapa kok tidak struggle diteruskan aja seperti itu karena ternyata di usia 1 bulan itu bayinya ternyata mengalami alergi susu formula yang parah ya parah kemudian harus membeli susu formula yang termasuk khusus dan harganya juga lebih mahal seperti itu. Betul. Ya, ini juga pengalaman juga untuk saya. Jadi kan ini saya juga sambil belajar ya dari pasien. Seperti kita sekarang ini kan saya juga belajar banyak ini luar biasa dari Bu Meni dan juga Dr. Roni ya. Bu Meni dari yang tadi dijelaskan ini akhirnya saya juga dapat gambaran nih apa yang biasa saya lakukan yang apa ya mungkin yang belum lengkap. Dan apa nanti bisa kita aplikasikan sama-sama. Mungkin dari Bu Menik ada yang mau ditambahkan lagi untuk step-stepnya atau Dokter Roni mungkin mau melengkapi atau dari sisi pandangan dokter anak gimana dokter? Iya dok. Jadi gini, kalau tadi kan pengalamannya Bu Menik, pengalamannya Bu Dewi kan kasusnya kalau saya bisa menyimpulkan ketika misalnya aksinya sudah berkurang ya. Nah, sebenarnya relaksasi itu kalau saya lebih cenderung jangan sejauh itu sebenarnya. Kita cut aja problem-problem yang ada sebelumnya. Karena memang produksi ASI menurun, itu sudah hasil akhir, di mana ada proses yang sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, boleh kok kita ini misalnya mencari tahu penyebab dari misalnya si bayi menolak menyusu ke ibunya nanti. Nah, bagaimana mencari tahunya? Coba dilihat aja bagaimana perilaku dari si bayinya. Misalnya yang pertama nih, bayinya bisa melekat, tapi daya hisapnya lemah, nggak mau menolak. Nah, ini biasanya kan karena si bayinya sakit. Nah, ini harusnya kita sebagai konselor sudah bisa nekat. Jangan sampai nanti ketika si bayinya tidak bisa menghisap, tidak bisa menelan, lama-lama payudara ibunya bengkak nih. Ketika bengkak, si bayinya sehat, nggak keluar kan kalau bengkak itu ya. Nah, hasil akhirnya lama-lama produksi ASI ibunya berkurang. Menurun. Nah, kebanyakan kita menangani kasus ketika ASInya sudah berkurang ya kan, makanya susah untuk menurunkan. Karena mungkin kebanyakan ibu-ibu baru minta bantuannya waktu ASInya sudah sedikit itu dokter. Sudah terlanjur gitu loh dokter. Makanya kita edukasi ke mereka ketika ada gangguan-gangguan perilaku menyusui si bayi, segera konsul ke konselornya. Misalnya ke Bu Meni, ke Bu Dewi, segera. Jadi jangan sampai nanti perilaku-perilaku ini menyebabkan hasil akhirnya produksi ASInya menurun. Sehingga relaksasinya susah. Harusnya kan relaksasi itu bisa dilakukan, misalnya tadi, si bayinya itu malas untuk menelan, malas untuk menghisap. Kita sudah aware bagaimana mencegah mastitis, mencegah produksi ASInya berkurang, lalu kita relaksasi. Gitu. Nah, ada juga nih, misalnya perilaku si bayi nih. Dia ini ketika ibunya sudah baru aja membuka bajunya sudah nangis-nangis. Jangan perkata nangis-nangis. Ini benar. Nah, ketika seperti ini bisa terjadi loh. Makanya saya bilang itu pada ibu, ibu jangan berbangga ketika misalnya, dok, tapi kan bayi saya kan bisa pakai dot nih, bisa sama nih. Padahal kita tahu bahwa ada step-stepnya ya Bu ya. Step-stepnya yang dimana step atau hasil akhirnya si bayinya nolak netes. Nah, saya selalu bilang Bu, nanti ibu ingat-ingat aja. Nanti si bayinya itu awal-awalnya masih mau netes ke ibu, tapi daya hisapnya mulai berkurang.
Iya. Terus lama-lama dia itu akan neteknya sebentar-sebentar saja. Dan nanti satu saat Iya, ketika betul. ibu pulang, udah capek-capek nih pulang dari kerja, pengen memeluk si kecil, pengen menyusui si kecil, tiba-tiba si bayinya menolak ke ibu. Nah ini adalah karena Jadi itu proses. sinyalnya untuk harus segera minta bantuan ya dokter ya kalau udah ada tanda Betul. tandanya itu ya. Betul. Betul. Jadi ketika ada gangguan-gangguan perilaku, segera sebenarnya kita kita cut, jangan sampai pada proses hasil akhir di mana ASInya berkurang. Kalau ASI kurang biasanya sih kita itu kan kejar-kejaran. Kan namanya relaksasi kadang kala seperti itu dua yang harus kita kerjakan. Satu, meningkatkan produksi ASI ibunya. Yang kedua, Si, kembalikan si baby netek ke si baby. iya Ke betul. ibunya. Ke si Nah, ibunya. yang mana Nah, susah kan? iya. Itu Kalau yang sering Kejar-kejaran. ditemui ya. Kalau Oke, saya pribadi sih, baik. saya terus terang, eh, saya kumpulin dulu nih antara ibu, bapak, dan orang yang ada di rumah. Kan Betul. Yang mengasuh di daerah bayinya kita mungkin ini ya kan, dokter atau di lingkungan rumahnya. karena di daerah kita tadi Bu Meni tadi mengatakan beda dengan daerah lain di ibu kota Iya. ya. Kalau kita ini kan Iya. satu rumah kan bisa 3 generasi. Iya, Ada betul. Betul. Neneknya ya, Dok. Ya, bayi, dan itu orang sangat tua. berperan Mm-mm. nenek. Ya, mohon maaf ya, nenek itu sangat berperan untuk apa? Keputusan ibu juga. Nomor satu Betul, Pak. betul. Wah, itu Ya, Ibu Suri. Ya, jadi oke. biasanya nih mereka datang nih suami, Mm-mm. nenek, kakek semuanya. Nah, nanti Iya. di sana setelah kita samakan dulu persepsi nih, samakan persepsi. Nah, setelah sama persepsinya, baru kita ngomong ke si ibunya. Nanti ibunya akan menangis saja karena dia merasa apa ya bebannya selama ini nggak ada yang memukulnya bareng-bareng gitu loh. Nah, Betul, bagaimana betul. seperti ini? Kalau misalnya kita ajarin laktasi, nanti di rumah jangankan mata suami, mata mertua itu, Neneknya. nangis. Waduh, itu luar biasa. Iya. Jadi kadang-kadang kita itu menterapi yang sudah terlambat dan menurut saya inilah ke depannya mungkin pada kita konselor, kita kan biasanya kan sudah punya nomor kontak-kontak semuanya nih. Nah, segera Iya. kita berikan edukasi ke mereka jika ada gangguan perilaku justru pada bayinya atau ibunya mau kerja, mau meninggalkan si bayi, ayo diskusi dulu deh. Betul. Tuh, mungkin menurut Oke, saya betul. Ya, baik. Terima kasih untuk Dokter Roni dan Bu Meni. Ini Iya, menarik, sama-sama. sangat menarik dan luar biasa sekali topik yang kita bahas. Dan Iya. ya, kalau di IG Live ini kan cuma 60 menit ya. Jadi waktu Iya. kita ini tadi kita karena sangat Nggak kerasa menarik ya. topik kita, ya kita juga sharing mulai definisi relaksasi itu sampai step-stepnya sampai tantangan-tantangan berdasarkan pengalaman dokter dan Bu Iya. Meni juga. Nah, ini akhirnya sesi tanya jawabnya nih dokter dan Bu Meni ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan beberapa, mungkin saya pilih satu saja, mungkin yang lain nanti bisa DM ya, dilanjut DM. Untuk pertanyaan yang pertanyaan tentang relaksasi saja, soalnya banyak sekali ini pertanyaan yang lain-lain selain relaksasi. Oke, kalau ini pertanyaan yang bagus, bagaimana tips dan trik untuk meningkatkan motivasi sang ibu tentang relaksasi gitu. Nah, sebelum Bu Meni ya, saya kasih sedikit. Sebenarnya Ibu, sebenarnya tidak ada seorang ibu yang tidak ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang ada adalah mereka itu tidak punya support system. Nah, support system ini yang sebenarnya tidak miss atau hilang. Nah, support system yang mana? Yang pertama adalah dari keluarga terdekat. Nah, dari suami gitu ya.
dari yang serumah, mertua, nenek, kakek gitu ya. Nah, support system yang harusnya mendukungnya, tapi tidak ada, kadang-kadang dari nakes juga, dari tenaga kesehatan. Betul. PR nih buat kita ya. Iya, Kadang-kadang PR kita kadang-kadang bersama. terutama tadi Ibu Meni tadi sudah bilang, ketika bayi lahir, terutama nih dari ibu yang SC, ya. Nah, kan normalnya kan memang keluarnya kencang derasnya ASI itu kan hari ketiga. Nah, Iya. bagaimana nakes yang memang makanya nakesnya itu harusnya sudah terlatih, motivator dan juga konseling membuat kenyamanan bukan hanya bagi si ibunya, tapi nenek-neneknya yang di situ tuh loh, Betul, suaminya. Iya. Kita jadi sebenarnya kita jangan beranggapan mereka itu tidak sayang sama bayinya loh, tidak. Justru rasa sayangnya mereka ditambah dengan kurangnya pengetahuan yang pas, jadi salah. Gitu. Salah. Nah, bagaimana misalnya ketika ada di situ neneknya, kakeknya, ibu, saya tenangkan mereka, ibu, nanti gini. Selagi putra putri ibu, cucu ibu semua di sini, saya tanggung jawab. Tapi ingat, kita kosongkan dulu ya Bu ya pikiran kita yang macam-macam, kita ikuti ini. Nah, lihat, biasanya mereka itu setelah hari ketiga datang kontrol ini ya, gimana Bu? Oh iya dok, sudah lancar asinya gitu-gitu. Neneknya pun nanti biasanya akan jatuh cinta pada kita sebenarnya. Iya. Jadi bantuan nakes untuk meyakinkan keluarganya ini penting juga ya dokter ya. Karena biasanya kalau pengalaman saya ya, minggu-minggu pertama setelah melahirkan adalah golden periodnya. Betul sekali, betul. Kedepannya bisa gagal. Tapi kalau di sini berhasil, kedepannya lebih enak. Paling kita hanya mengingatkan pada saat imunisasi bulan pertama, gimana Bu menyusuinya. Biasanya saya langsung intip tuh, dia pakai dot apa enggak gitu. Iya. Nanti pada bulan kedua saya tanya, Ibu bekerja? Ya bekerja dok. Ayo, nanti saya akan berikan edukasi bagaimana caranya memberikan media selain pakai dot sebagainya. Nah, sebenarnya supporting system itu yang utama adalah dari keluarga dan dari nakes dan dari teman-temannya, dan itu biasanya banyak tidak didapatkan seorang ibu. Jadi saya garis bawahi sekali lagi ya, tidak ada ibu-ibu, tidak ada nenek, tidak ada keluarga yang tidak ingin memberikan yang terbaik. Dan ingat, kita sebagai konselor, sebagai pengamat, jangan melakukan judging, menghakimi. Karena kita semua sama. Selagi kita masih memiliki kesalahan, tidak ada ibu-ibu yang sempurna ya. Tidak ada, tidak ada ayah yang sempurna. Ketika kita masih punya kesalahan, kekurangan, ya itulah sebenarnya yang dirasakan oleh semua ibu. Begitu Bu Meni. Iya. Oke, mohon maaf, ini waktunya berjalan terus. Mohon maaf sekali untuk IG Live-nya. Mungkin habis ini sudah berakhir. Iya. Ya, mungkin nanti kita bisa DM atau betul. Mungkin ibu-ibu juga bisa nanti hubungi IKMI Jatim atau langsung ke narasumber kita ada Dr. Roni Tamba dan Nurse Meni ya untuk menanyakan lebih lanjut, atau yang mungkin domisilinya sama, mungkin biar lebih enak ketemu langsung begitu ya. Oke, kalau saya simpulkan singkat saja, jadi proses relaksasi itu bukan hal yang tidak mungkin ya, karena semua ibu itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dan yang paling dibutuhkan adalah support system yang paling penting untuk kunci dari keberhasilan relaksasi itu sendiri. Iya. Oke. Mungkin kita akhiri dulu IG Live perdana kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya Dr. Roni Tamba, spesialis anak. Terima kasih Dr. Roni. Nurse Meni yang sudah meluangkan waktunya. Ya, semoga kita bisa ketemu langsung Mbak Dewi. ya di waktu dan kesempatan yang baik. Iya. Oke, dan sahabat-sahabat IKMI, kami pamit undur dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya.